Halo semuanya, saya Nazwa Awakang. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial dalam metabolisme mineral, yaitu osteoporosis dan metabolisme kalsium. Kalsium adalah mineral paling melimpah di tubuh manusia. Namun, tahukah teman-teman bahwa 99% kalsium kita disimpan di tulang? Saya memilih topik ini karena osteoporosis sering disebut sebagai silent disease. Kita sering tidak menyadari ada yang salah, sampai akhirnya terjadi patah tulang yang fatal. Mari kita bedah bagaimana metabolisme kalsium bekerja menjaga integritas tubuh kita. Pembahasan utama yang pertama, analisis kasus klinis. Secara klinis, osteoporosis sering ditemukan pada pasien lansia, terutama wanita pasca menopausa. Bayangkan seorang pasien datang dengan keluhan nyeri punggung kronis dan postur tubuh yang mulai membungkuk atau kifosis. Melalui röntgen kita bisa melihat adanya penurunan densitas tulang yang signifikan. Inilah yang menyebabkan terjadinya fraktur patologis, patah tulang yang terjadi bahkan tanpa benturan yang hebat. Hal ini terjadi karena kerangka penopang tubuh kita kehilangan massa mineralnya secara progresif. Yang kedua, mekanisme metabolisme atau regulasi hormonal, bagian krusial. Lalu bagaimana kalsium diatur? Ada 3 organ utama, usus, ginjal, dan tulang. Yang pertama, saat kalsium darah rendah, kelenjar paratiroid akan melepas hormon paratiroid atau PTH. PTH adalah komandan utama yang memerintahkan sel osteoklas untuk membongkar matriks tulang agar kalsium masuk ke darah. Yang kedua, di ginjal. PTH menahan kalsium agar tidak terbuang lewat urin dan mengaktifkan vitamin D menjadi kalsitriol. Kalsitriol inilah yang kemudian pergi ke usus halus untuk membuka jalur penyerapan kalsium dari nutrisi yang kita makan. Sebaliknya, jika kalsium darah terlalu tinggi, hormon kalsitonin akan bekerja menghambat pemecahan tulang terjadi. Ketidakseimbangan pada aktor-aktor hormonal inilah yang menjadi akar penyebab osteoporosis. Implikasi diagnosis atau terapi. Untuk mendiagnosis kondisi ini, pemeriksaan EMAS yang kita gunakan adalah DEXA scan untuk mengukur skor kepadatan mineral tulang. Kita juga perlu memeriksa kadar kalsium serum dan PTH dalam darah. Strategi terapinya berfokus pada penghentian pengeroposan, baik melalui suplementasi kalsium dan vitamin D, maupun penggunaan agen farmakologis seperti bisphosphonate yang bekerja menghambat sel penghancur tulang atau osteoklas. Untuk kesimpulannya, sebagai ringkasan, osteoporosis bukan sekedar masalah kurang minum susu. Ini adalah gangguan kompleks pada regulasi hormonal yang menjaga keseimbangan antara pembentukan dan perombakan tulang. Implikasinya bagi kita sangat besar. Investasi massa tulang harus dilakukan sejak usia muda melalui nutrisi dan gaya hidup sehat. Karena pada akhirnya kesehatan tulang hari ini adalah jaminan mobilitas kita di masa depan. Yuk kenali dan cegah sejak dini. Hati-hati, sayangi otak dan tubuhmu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan salam sehat.